Iya, jadi dari Free Fire itu Major League-nya, mereka itu pakai HP ROG Phone kayak gitu. Nah, jadi kita semua sediakan ROG Phone kayak gitu. Jadi biar dari pas mereka latihan pun udah ngerasa kayak lagi di turnamen. Standar internasional. Iya, benar. Oh, kalau turnamen tuh pakai handphonenya penyelenggara, bukan pakai handphone kita sendiri? Kalau di venue-nya pakai penyelenggara, karena kan ditakut ada cheat lah atau apa kayak gitu. Oh, bisa di-cheat juga? Bisa. Banyak sih sebenarnya. Pas pakai handphone panitia, lu cek WhatsApp. Gak ada WhatsApp-nya, Jen. Gak ada. Let's go! Welcome back di Top Watch Insomnia Indra Primawan, Demon and Friends. Sebelum kita mulai acara ini, kita mau mengingatkan dulu ada aplikasi terbaru namanya NetFirst. Kalau lo kangen tetangga masa gitu, kesempurnaan cinta, oke Jack, program-program net semuanya bisa lo tonton di situ kapanpun, dimanapun, pakai device apapun. Dan akan ada program-program eksklusif NetFirst juga. Betul, makanya supaya nggak ketinggalan download sekarang NetFirst di Play Store dan App Store dan ini gratis. Gratis, Oke? ya. NetFirst, prime time, all the time. Keren. Hari Indra, Apa tuh? kita akan kedatangan pro player. Pro player itu apa? Pemain pro. Iya. Itu emang literally. Iya. Pro Pro player. Kita player. akan mengundang Nyek Nyobe. Wah. Pemain profesional ya? Pemain profesional. Pemain profesional. Nyek Nyobe pemain profesional, Pemain bro. profesional ada dia, pemain Iya. bola. Jago dia tuh. Ada iya. Mongondo. Ini pro player bukan pemain bola tapi Free Fire. Free Fire. Masih muda, udah bisa ngasilin uang puluhan juta sampai ratusan juta. Dan kita berharap abis ini dia tidak ditelepon sama orang pajak. Gak cuma pro player juga, pro player doang, ada juga orang yang sangat penting dalam manage performance para pro player. Jadi pro player itu harus ada ada manajemennya juga. Ada manajemen yang bisa nge-manage dia nih. Iya, jadi nggak cuma main-main doang. Ini dia Evo Street dan Reno. Evo Halo. Selamat Street. datang. Halo. Hai, Ren. Halo. Silakan. Nah, teman-teman nih mulai mengoleksi astronot ini mulai dari beda bintang tamu ya. Kenapa ke astronot ya? Bukan. Tadi bintang tamu kita Iya. ini yang apa Emang namanya? Ngoleksi. mau Iya, nelpon siapa di sini? Bukan. Reno sama Street, kita panggilnya Street aja. Apa Faik? Street aja ya? Street. Jadi Jadi itu nickname. nickname. Oh, Artinya jalan. Iya. So far sih basic satu dia gitu ya. Street artinya jalan. Lu dari tahun berapa jadi pro player? Udah 3 tahun. 3 tahun. Umur lu berapa sekarang? 19. Wah, berarti lu mulai main dari 16 tahun. Iya. Mulai main Free Fire dari umur? Itu langsung main Free Fire. Langsung main Free Fire? Iya. Langsung jadi pro player? Iya. Enggak, ya main-mainnya asal-asal dulu terus Oh. terus jago sendiri itu langsung pro player. Oh. Orang bisa dikatakan pro player itu kalau sudah direkrut sama tim kayak EVOS atau gimana menurut lu? Seharusnya iya. Kadang ada yang kayak ikut turnamen-turnamen itu juga nggak semuanya skala besar langsung. Ada yang skala-skala kayak tingkat regionalnya mungkin kayak dari Garut atau dari apa kayak gitu. Cilacap Cup, Free Nah, Fire gitu gitu ada misalkan. juga. Iya, Karawang atau apa. Ya misalkan gitu. Nah, tapi biasanya itu nggak kita sebut pro player. Cuman kalau yang pro player itu yang tanding di nasional turnamen. Kayak gitu di Kalau major untuk league-nya. kabupaten belum. Kabupaten belum. Oh, kayak Tipis. Piala Wali Kota itu enggak. Piala Belum. Wali Kota enggak? Tapi nggak menutup kemungkinan tim e-sports itu ngambil dari situ gitu. Oke, berarti lu scoutingnya gimana no? Untuk menjadikan ini bocah gua masukin ke EVOS gitu Nah, katakan gitu. sebenarnya dari masing-masing game tergantung coachnya masing-masing. Ada yang coach kayak open recruitment, buka di Instagram atau di mana. Caranya mereka dikompetisikan gitu. Iya, jadi mereka isi form dulu, kita filter dulu, terus habis itu baru dikompetisikan. Terus sampai kita lihat pun bukan cuma dari skillnya aja, tapi dari attitude-nya juga. Oh, betul. Kayak gitu. Di Nah, formnya itu ada kolom makanan favorit. Enggak ada. Kirain ada. Film favorit. gitu. Itu ngisi diary yang kertasnya wangi. Gimana pink ya? Nggak tahu bisa. Iya, Kalau iya. itu pro player, kalau Dame real player. Dame Free Fire nembak di mana aja ya?
Iya. Bener nggak kalau pro player itu harus ada batasan umurnya? Nggak bisa terlalu tua gitu? Sebenarnya bisa dibilang kayak kita ngelihat mungkin dari refleksnya kali ya. Kadang yang bocil-bocil itu refleksnya tuh kuat-kuat gitu. Oh ya? Kayak cepet. Nah kalau di EVOS pun kita ada yang umurnya berapa? 13 ya? Ada Rasya umurnya 13 tahun, nah itu refleksnya bener-bener cepet banget kayak gitu. Oh berarti yang tua-tua nggak bisa? Biasanya Kayak lu nggak bisa. agak. Nggak bisa ya? Aduh ya. Gua kadang-kadang Diajakin kayak suka Baywan. lupa nyiram. Lu lupa nyiram, gue lupa berak. Udah duduk pakai celana lagi. Iya. Anjir, gue lupa berak lagi. Aneh banget Indra. Indra aneh banget. Gitu kan. Udah tua Pak, udah tua Pak. Aneh banget Indra. Gitu. Oke. Berarti masalah refleks. Ya, biasanya Kecepatan gitu. mata sama tangan. Maksimum berapa sih? No. Biasanya itu 20 berapa ya? 24 itu udah jarang sih. 24 udah jarang. Biasanya sekitar 18, mungkinnya 18 sampai 21. Umur-umur emasnya segitu lah. Umur masih golden age gitu ya? Iya benar. Oh masih minum SGM 123 loh berarti. Golden age. Golden age. Oke, Street. Lo ditemukan di mana sama EVOS waktu itu? Awalnya kayak bikin tim lain gitu, terus juara. Bikin tim lain, oke. Nah di situ bubar tuh. Bubar timnya? Ya, Kenapa? Vokalisnya jadi masuk politik? Ganti band. Biasanya vokalis masuk politik bro. Biasanya. Seperti udah. Gak usah dibahas. Abis dari situ EVOS kekurangan pemain. Nah dari situ Mas Reno nyari deh, ketemu gua gitu. Oh gitu, tadinya lu di tim lain. Iya. Timnya bubar. Kalau di Free Fire tuh ada role-nya nggak? Ada. Kalau gua support. Oh support. Support tuh bawa medik. Ya bisa jadi. Nggak gitu juga sih, tapi kalau implementasinya sebenarnya. Oh Kayak gitu. Kayak backup lah, tugasnya backup gitu. Ya. Misalnya Mas Surya tuh maju terus kenok gitu, belum mati tapi masih kenok. Nah dia yang bantuin gitu, ngejagain biar nggak mati, terus ngehidupin lagi kayak gitu. Yang lain cover fire, lu Ya. hidupin. Yang lain ngeras lah udah kemana kayak Oh. gitu. Oh berarti lu bawa perban sama betadine biasanya? Sama Oke. susu SGM. Wah. Sebelum lu memanage jadi manajer di sebuah tim, lu sebelumnya jadi pro player juga apa enggak? Sebenarnya enggak sih. Awalnya itu jadi LO, license officer Oke. di sebuah turnamen. Dulu itu apa namanya? Ada satu turnamen Major League pertama lah. Ya. Tempatnya itu di Mall Taman Anggrek. Ya. Nah dulu saya di situ masih jadi LO dan kebetulan megangnya itu emang EVOS. Itu tahun berapa tuh? Kayak gitu. Itu tahun 2018. Oh, ada gua waktu itu di sini Oh, juga. gitu. Iya. Lagi ngapain? Lo? Nyari baju. Oh, Lagi di Mall Taman Anggrek ya, Mall Taman bukan. Anggrek. Ini kita ngomongin masalah ininya, perlombaannya. turnamennya. Perlombaannya. Ada nyari baju. Gue juga ada di situ. Iya kan? Ngapain? Lagi nongkrong minum. Dulu minum udah berasa mabuk loh. Yang reachable. Di sevel, di Mentok-mentok sevel. ular. Lanjut. Oke, Terus? jadi setelah dari LO itu, terus kamu semenjak itu selalu megang turnamen itu megangnya EVOS terus, megang LO-nya EVOS terus. Cuman dulu itu manajer itu kan kayak ya udah dia megang satu tim. Oke. Tapi kalau saya tuh LO itu megang satu tim selama turnamen itu berlangsung misalnya 3 hari Iya, iya. atau seminggu. Nah karena udah kenal EVOS, kenal head-nya juga, Oke. akhirnya ditarik ke EVOS. Oh gitu. Pas dulu ditarik dulu pegangan. Bukan ditarik. Kan ditarik gitu ya, Gak mau gitu. Bukan kita emang diangkot ditarik-tarik. diseret sih paling. Direkrut. Direkrut. Harus jelas ngomong sama dia. Iya, benar. Sorry. Suka pengen mukul. Pandemi nih agak stres. Oke, Street waktu lu akhirnya bilang sama orang tua lu, gue mau jadi pro player, gue menghasilkan. Kan lu masih harus sekolah, kuliah, Betul. masih ada mos, masih ospek, Iya betul. bawa kacang hijau 200 biji gitu kan. Apa yang waktu itu lu bilang sama orang tua? Ya yang pasti harus meyakinkan orang tua dulu sih itu. Oke. Ya pasti awal-awal tuh apa sih ini sport gitu kan orang tua gitu. Ya di situ kayak dari manajer gitu bantu ngomong ke orang tua gitu. Kalau ini bisa menghasilkan gitu. Karena main game kan buat orang tua tuh kayak menghabiskan waktu kan. Betul. Itu sesuatu yang bertolak belakang dengan akademis gitu. Benar. Kadang kan ada emang yang orang yang apa ya bisa dibilang kayak nggak menghasilkan apa-apa. Nah itu yang salah, dia main game terus begadang terus nggak sekolah atau apa. Nah itu yang salah. Cuman ada orang yang kayak dia emang begadang, dia fokus main game tapi dia menghasilkan. Suatu saat dia jadi pro player atau YouTuber atau apa. Nah itu yang bagus kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu selama kita lihat tuh bocah begadang mulu, gua nggak tahu itu ngulik apa enggak ya. Iya. Cuma asal buyah-buyah doang gitu misalkan. Jangan jadi pro player atau enggak, tapi ya memang ada jenjangnya ya. Benar. Nah buat player-player di luar sana yang
lo pengen punya jenjang untuk jadi pro player gimana caranya, Sri? Pastinya harus komitmen gitu. Terus jangan meninggalkan yang kayak masih sekolah gitu, jangan ditinggalin sih gitu. Ya harus fokus lah. Karena waktu lo main kan lo masih SMA. Iya. Iya kan? Itu tetap masih sekolah gitu. Tetap masih sekolah. Ya. Sampai sekarang akhirnya lulus. Oh, oke. Dan lo bisa buktiin sama orang tua lo bahwa sekolah gua lulus, karir gua bagus. Iya. Tapi kan one of a kind gitu. Cuma kadang-kadang kan ada bolosnya gitu. Ada bolosnya? Iya. Ada, Kalau gua juga mainnya dulu kepagian gitu, jadi ketinggalan sekolah. Gamers lah. Oh, gitu. Selama lu masih bisa ngukur di mana enaknya, sementara nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Yang penting sekolah jangan ditinggalin. Betul. Lagian kalau ditinggalin juga di situ-situ aja tuh sekolah. Iya maksudnya. Bukan berarti sekolahnya pindah, bukan Iya. lu ninggalin sekolah. Bukan. Maksudnya meninggalkan kewajiban lu untuk Kewajiban. sekolah. Sebagai Cuma murid. kayak homeschooling gitu sih. Oh, lu homeschooling. Terus dikasih opsinya sama orang tua homeschooling aja gitu. Oh, lu homeschooling masih bolos. Gila, homeschoolingnya masih bolos. Bener nggak sih kalau anak-anak homeschooling bikin pensi dia yang manggung, dia yang nonton, dia yang tepuk tangan? Kayak kita saksikan, dia yang MC. Ini dia penampilan band. Iya. Kan homeschooling gitu. Enggak ya? Enggak juga. Enggak gitu. Oke. Terus gajinya pro player itu dia gajinya per bulan hanya untuk latihan doang sampai adanya kompetisi atau gimana sih, Ren? Jadi Ya, pro player. Sebenarnya kalau misalnya kita berkaca ke game mungkin ya, kayak di NBA, mereka tuh pasti ada kontrakan masing-masing. Season ya. Ya. Nah, kalau di pro player tuh nggak se-season, tapi bisa kayak 2 tahun, 3 tahun juga Oh. juga ada. Oke. Nah, digajinya sama kayak orang-orang, salary per bulan. Oh, Kayak per bulan. Ya, bahkan kalau misalnya street nih, misalnya mau pindah ke tim lain, itu sama kayak di NBA, ada proses transfer Negosiasi. window-nya Oh, kayak gitu. gitu. Buyout Iya, iya. players, buyout kontrak kayak gitu. Oh, berarti tim-tim ini duitnya banyak juga ya? Bisa dibilang ya. Lumayan lah ya? Iya, lumayan. lah. Iya. Dari kompetisi. Nah, nih kalau misalkan kompetisi ini, tim EVOS main. Iya. Terus menang. Katakanlah dapat juara 1, hadiahnya sekian. Itu ada potongan buat timnya juga atau enggak? Ada. Biasanya tiap tim itu beda-beda, cuman ada potongannya. Cuman nggak kayak 100% buat player atau 100% buat tim, itu juga nggak. Biasanya kayak bagi-bagi kayak gitu. Latihannya lu monitor nggak? Apa? Latihannya lu monitor nggak anak-anaknya? Iya, biasanya setiap manajer tuh pasti memonitor timnya. Oh, gitu? Kayak ngurusin sebelum mereka latihan pun, atau pas mereka latihan, atau scrimnya nanti latihannya lawan siapa, kayak itu semua dihandle sama manajer dan coachnya. Oh, sparring-sparring lawan tim lain juga bisa? Iya, Bisa, bisa. bisa. Oh gitu. Terus Iya. lu latihannya ngapain aja kalau lagi latihan? Lagi Push latihan. up gitu kok? Enggak. Atau dong. gini gitu ngelancarin jempol kan? Adu mekanik. Tuh yang lancar tuh jempol. Bukan jari-jari yang lain, dame jarinya tuh. Main bassnya lo. Lincah banget lo, ini 3 jari ini lincah banget. Real player. Real play. Iya. Latihannya gimana? Street Paling ya itu scrim kayak ngelawan-lawan tim lain gitu. sparring gitu. Iya, itu biasanya sampai 8 jam gitu. Oke, terus lu jadi pro player. Nanti lu akan memasuki usia-usia tua yang tadi dibilang. Iya, benar. Apa yang lu mau lakukan habis itu? Ya, kan ada pro player tuh biasanya tuh ada live streaming juga gitu. Ada nge-YouTube juga buat YouTube. Oh, ada streamer yang ada yang pro player, ada yang emang entertainment kan. Nah, di pro player itu kadang-kadang diajarin juga buat bikin YouTube gitu. Jadi ntar kalau udah tangan udah kaku mungkin bisa jadi YouTuber gitu. Oh gitu. Jadi emang dari EVOS-nya sendiri kita pengen dari masing-masing player itu keluar dari EVOS itu udah jadi seseorang lah. Oh, iya, iya. Kayak gitu kan, kita kan mungkin kita udah menyita waktu mereka untuk sekolah atau mungkin untuk kuliah. Oke. Tapi kita juga pengen pas mereka udah tua lah kayak tadi yang pensiunnya. Nah itu mereka udah jadi orang. Nah gimana caranya dari saat mereka player pun kita ajarin mereka cara ngomong, cara kayak datang ke talk show kayak gini. Iya. Kayak gitu. Habis itu mungkin untuk side job mereka selain dari pro player itu ada YouTube. Iya. Habis itu ada streaming. Terus mungkin ada yang lain-lain itu mencakup Iya. banyak sih kalau entertainment. Itu dapat ada potongan juga nggak buat manajemen? Biasanya karena kita yang handle jadi biasanya ada potongan. Berarti semua produk masuk ke lu dulu baru ke dia. Betul, kayak gitu. Pun yang dari dia masuk yang organize itu tetap tim. Iya, tetap timnya. Kayak dia bagian yang streamingnya. Cuman bagian ngurusin kontrak, payment, atau mungkin kayak kebutuhan entertainment, atau banner-banner, atau apa. Nah, itu semua dihandle sama timnya. Kayak gitu. Oh gitu. Iya. Kalau gadget disupport juga nggak? Iya, Street. iya. Trial dikasih handphone apa? Ericsson Hue. Dia nggak tahu. Itu tahun berapa ya? Dia nggak tahu. Bang. Dia nggak tahu berapa. Udah ganteng banget ngantung di sini ya. Sebelah sini Ericsson Hue, sebelah sini gantungan dompet kunci mobil ya kan.
Gespernya polcom ngamplek gini. Keren. Maaf, itu style orang tua dulu ya. Orang tua dulu kayak gitu. Lewat fasilitas apa aja? Kayak Handphone? Iya handphone pasti. Terus Chargernya enggak? Beli sendiri. dikasih. Dapat. Handphone paling baru, pasti paling baru. Iya paling. Tergantung gamenya sih. Kayak Oh, contohnya Free Fire. khusus Mereka buat tuh, game kan? iya. Jadi dari Free Fire itu Major League-nya, mereka itu pakai HP ROG Phone kayak gitu. Nah, jadi kita semua sediakan ROG Phone kayak gitu. Jadi biar dari pas mereka latihan pun udah ngerasa kayak lagi di turnamen. Standar internasionalnya. Iya benar. Oh kalau turnamen tuh pakai handphonenya penyelenggara, bukan pakai handphone kita sendiri? Kalau di venue-nya pakai penyelenggara, karena kan ditakut ada cheat lah atau apa kayak gitu. Oh bisa di-cheat juga? Bisa. Banyak sih sebenarnya. Pas pakai handphone panitia, lu cek WhatsApp. Gak ada WhatsAppnya, Nyet. Gak ada. Siapa tahu? Gak ada WhatsAppnya. Siapa tahu. Gak ada WhatsAppnya. Kepo dia. Dia ngeceknya bukan WhatsApp. Apa? Keranjang. Kali aja di check outin ya. Oke. Berarti kalau waktu main itu udah pakai device-nya dari sana. Iya. Tapi nggak keganggu sama yang lain kan, kayak ada colokan apa segala macam nggak ada kan? Enggak. Biasanya ada juga kan? paling headset gitu doang. Oh, headset. Iya. Kadang kalau lobet juga pakai charger kan. Iya. Kayak gitu. Cuma sebelum turnamen kan udah pasti full gitu loh. Iya sih. Oh udah pasti ada fullnya. Oke. Nah kalau ngomongin masalah kolom chat nih, kolom chat di game tuh kan kadang nyampah banget ya. Parah. Ada bahasa-bahasa yang disensor pun mereka menemukan bahasa-bahasa yang lain betul. Rawan bullying nggak sih kalau di kolom chat di game apapun ya? Iya Menurut lo? sebenarnya. Kalau di chat kayak komen mungkin di Instagram atau di mana, itu barbar sih bisa dibilang. Parah. Barbar banget. Kayak mungkin emang mereka terlalu antusias, Iya, betul. terlalu antusias sama timnya. Mereka kayak ngerasa milikin timnya. Nah jadinya mereka tuh defensif sama tim-tim yang lain. Nah itu kadang buat kita sebenarnya bagus kan. Cuman buat scene e-sportsnya, yang penikmat e-sports yang lain tuh nggak bagus. Kayak contohnya sekarang tuh sebenarnya lagi marak IG hilang, kena report. Jadi ada satu orang yang mungkin dia kayak provok ya, Yeah. apa sih kayak ngomong apa aja gitu yang ngena dikit ke tim mana, terus sama provok itu kayak diserang. Iya. Habis itu manggil yang lain, terus IG-nya di report terus hilang. Itu lagi marak sih sekarang. Oh gitu. Iya, nah. Rame-rame di report berarti. Iya benar. Nah itu yang sebenarnya bikin scene e-sports ini jelek kayak gitu sih. Oh, oke. Karena kan itu nggak kemonitor sama orang tua ya. Kalau misalkan Iya. kayak tontonan, mungkin kita bisa monitor. Kalau mereka lagi main game, apa yang terjadi di game itu kalau chatnya, terus benar. di audionya itu kan nggak kemonitor. Bahkan kadang-kadang, katanya sekarang ada psikolog anak khusus untuk menangani anak-anak yang stres gara-gara main game. Iya. Gara-gara dikatain. Lo pernah sakit hati nggak gara-gara di? Pasti pernah. Cuma kan lama-lama terbiasa lah. Oh gitu. Kalau dikatakan kan cuma netizen cuma ngomong doang. Oh. Ya jadiin motivasi paling. Lo punya haters gak sih? Punya sih kayaknya tapi dikit. Dikit. Iya. 12? 27. 9. Kiu ya? Iya, Mantap tuh. Kata-kata kasarnya biasanya apa? Udah rupa-rupa lah ya. Banyak lah. Wah, Kata-kata orang tua nggak? Nama-nama orang tua. Nah, lu bikin tren baru ngatain orang tuh dengan sesuatu yang aneh gitu. Iya. Apa tuh contohnya? Dasar lu klep kijang kapsul gitu. Kayak gitu. Yang aneh gitu. Cuma saya itu bukan haters gitu sih, paling karbitan gitu loh. Oh, karbitan maksudnya gimana? Kalau kalah dihujat, kalau menang disanjung gitu biasanya. Oh, gitu. Iya. Karena orangnya sama gitu. Orangnya sama-sama juga. Orang yang ngomongnya tuh sama. Nah, Kalau lu kalah di ada pembinaan mental juga nggak buat player-player lu? No. Kayak tadi sih paling dari manajernya mungkin kita kan pasti kelihatan ya kayak orang yang lagi kena mentalnya karena mungkin diserang Instagramnya atau apa. Nah itu dari manajernya tuh pasti udah ngeliat kan. Nah paling diobrolin kayak apa, paling dijadiin motivasi kayak gitu-gitu. Oke. Buat street dulu main game seru-seruan, ngulik. Sekarang lu jadi pro player, lu harus kerja. Betul. Sempat ketemu bosennya nggak? Anjing gue bosen main ludo aja kali ya gitu. Sama driver di parkiran GI gitu misalnya. Main ayam aja deh gue. Main ayam. Pasti ada sih, tapi kan setiap season tuh ada selesainya gitu. Misalnya setahun tuh ada 4 turnamen. Nah itu tuh Kak, nggak setiap bulan tuh turnamen terus, latihan terus kan ada liburnya. Nah di situ manfaatin aja sih. Main game yang lain. Iya. Candy Crush. Ludo paling ludo. Udah pernah main belum Candy Crush? Candy Crush. Kalau Candy Crush gambarnya permen, ini gambarnya Candy. Candy meledak gitu. Gila dia nih.
Oke. Kalau lu spending waktu bukan latihan wajib, di rumah tetap main game juga apa enggak? Iya, pasti. Kan itu Bokap nyokap santai? udah santai sekarang udah support. Lu kasih duitnya kan? Ya, Duit. Lumayan banget gak gaji lu? sangat cukup sih. Sangat cukup. Oh iya? Oh iya? Udah beli apa aja? No, serius no, cukup. Cukup Buat banget anak-anak sih. sekarang oke. Cukup banget. Oh ya? Iya. Apalagi kan ada kayak live streaming, ada Iya, YouTube. side itu job bisa- mereka banyak lah. Oh, side jobnya banyak. Endorsement segala macam. Tapi beda ya sama yang entertainment ya? Sebenarnya mereka tuh e-sports sebagai pro player, tapi mereka juga sebagai entertainment. Kayak gitu. Kalau entertainment belum tentu pro player ya? Betul. Iya. tentu. Ada yang kayak streamer tapi nggak jago main, cuman dia jago ngelawak, Entertain jago gitu ngelucu, ya, nah iya, entertain. Seru-seruannya doang. Ya, kayak gitu. Kayak lu bang jago ngelawak ya bang? Hah? Jago ngelawak ya? Enggak, gue mah hari-hari aja gini. Biasanya. Gue emang kocak. Kocak ya? Pusat grosir WKWK. Lucu banget. Aduh, capek banget udah nah. Jangan gitu. Belum. Enggak dong. Oke. Terus yang apply gitu banyak nggak sih no, untuk jadi pro player? Yang sompral lagi gue mau jadi pro player bang, tapi padahal mainnya biasa aja gitu. Banyak banget. Jadi kalau misalnya kita open recruitment, naruh form, bahkan yang bocil-bocil yang ngomongnya kayak Bismillah dapet, kayak gitu juga ada. Di formnya itu. Iya, di Google Formnya itu jadi kayak emang peminatnya tuh banyak, cuman Iya. kita filternya pasti cuma dikit gitu. Oke, penyalahgunaan nama Hmm. itu udah pasti sering banget kan. Hmm. Tim as big as EVOS tuh pasti disalahgunakan namanya sama bocil-bocil itu dan berkata Iya. segala macam. Lu udah ada penanganannya belum yang kayak gitu? No? Sebenarnya kalau dari kita itu kita oke-oke aja sih. Kayak mungkin mereka pakai EVOS apa kayak gitu kan. EVOS kalau Surya gitu. Iya, misalnya. Nah, kalau kita tuh malah seneng sebenarnya. Oke. Oh, ternyata kita punya fans yang original. Oke. Mereka emang ngerasa kayak mereka punya EVOS kayak gitu. Cuman ada kalanya apa ya, udah limitnya tuh udah lewat dari limit. Kayak contohnya dulu namanya. pernah ada di luar negeri itu ada yang pakai lambang EVOS, pakai nama EVOS buat di turnamen besar. Oh ya? Ya ada, tapi itu bukan dari kita sama sekali. Terus akhirnya kita klarifikasi, terus kita hubungin pihak sananya kayak gitu juga. Iya kayak dulu ada pro player namanya Lemon, itu aja banyak banget yang pakai nama Lemon. Mama Lemon, Lemon Water, Lemon Tea. Enggak banyak banget yang namanya pakai itu. Sayangnya Tim lain. udah standarnya emang namanya Lemon. Iya emang kayak gitu. Street juga banyak ya namanya, banyak banget lo dipakai. Banyak. Pasti banyak dipakai. Orang-orang sosok jadi Dia, dia. gitu ya. Gitu. Dia kalau misalnya mau ganti nama aja harus mikir pakai spasinya berapa ya. Iya bener, belum angkanya. Belum kadang-kadang ada yang tulisannya gini yang lain keren. Iya. Yang pakai gini loh. Iya. Titik 2 senyum. Titik 2 senyum. Minta di-add lagi anjing. Jeng susah banget ngedit. Oke. Gue gak pernah main game sih, jadi gak tahu. Lu main game. Gue gak main game, gue Tetris. Itu game kan? Iya game. Gitu Game doang anak maksudnya. sekarang. Yang sekarang enggak? Cobain main PUBG Go deh. PUBG gue Bego. Ini kalau PUBG. kalau udah bisa, kalau belum bisa PUBG Go. Lucu lagi aja. EVOS katanya peringkat 6 sedunia. Peluang tim e-sport Indonesia buat bisa fight sama Tim yang dunia-dunia gimana? Gimana ya? Kita balik lagi sama player-player kita juga sebenarnya. Sama manpower di dalam EVOS-nya sendiri. Kayak contohnya tim apa ya? Tim kantorannya lah bisa dibilang. Oke. Kayak gitu. Jadi dari tim kantoran kita Officialnya gimana? gimana cara kita ideation untuk lebih besar lagi dari tim-tim lain. Terus gimana pro player kita biar bisa menang-menang terus, biar dapat achievement terus. Lama-lama juga namanya jadi besar kayak gitu. Kitanya juga yang mengolahnya ya gitu ya. Betul. Paling susah lawan orang negara mana? Brazil. Brazil. Sama Thailand. Kemarin juara dunia kan Thailand. Juara dunia Thailand. Iya. Tapi Kalau udah- orang Thailand main game kesel tuh gimana ya? Waduh tuh gila. Ngomong joroknya tentak noy lah. Ternyata Ada nadanya tetap. Kalau kita kan bangsat gitu. Enak gitu. Enak. Kalau dia loh entak nay. Tapi kalau di stage ada Thailand tuh dia paling berisik. Oh gitu. Oh iya. Iya, cara ngomongnya cempreng. Oke, terima kasih. Udah capek juga jadi pabrik lol hari ini. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita doakan timnya makin bagus. Amin. Tim e-sport Indonesia juga banyak yang mendunia. Street, Amin. abis ini banyak kerjaan lagi, siap-siap. Jangan melakukan kebodohan-kebodohan yang nggak perlu. Oke. Sebelum masuk ke akun-akun gosip. Sebelum masuk ke akun-akun gosip. Hati-hati. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like. Dan jangan lupa nonton Top Post selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye. Jadi pekerjaan konsultan komedi itu sebenarnya apa? Jadi misalkan ini ada skrip, lurus aja. Ini bikin komedi dong. Oh lu bagian Bagian itunya tuh. bagian Jadi skripnya ngasih-ngasih aja. part-part.
oh ini bisa jadi lucu nih. Iya, gitu. begitu. Cuman kebanyakan Oke, Bang Rudi Sipit gitu ya? Bang Rudi Sipit ya? Ya, ya betul betul. Dewa betul. komedi tuh. Nah, itu saya bilang, bagaimana nih Bang Ari? Akhirnya saya kerja tuh lumayan. Saya bilang, Bang Ari kalau ini komedinya gimana? Kata dia, nanti dulu ya Rip. Dia juga nggak gitu lucu. Ternyata nggak gitu lucu. Nggak gitu loh. Nah, nanti dulu deh ya, nanti dulu. Gitu. Mendingan lu jadi konsultan pajak kalau nggak lucu.